Inilah kisah Juraij, sang ahli ibadah yang difitnah berzina karena doa ibunya sendiri. Setiap hari Juraij beribadah di dalam menaranya, hingga suatu hari terdengar suara lembut dari luar. "Wahai Juraij, nak, ini ibumu. Ia tengah sholat." Ia bimbang, "Ya Allah, ibuku atau sholatku?" Ia memilih meneruskan sholatnya. Ibunya pergi, tapi keesokan harinya ia datang lagi memanggil dengan suara yang mulai berat. Dan lagi-lagi Juraij diam, terus tenggelam dalam ibadahnya. Hari ketiga, sang ibu datang dengan mata basah dan berkata lirih, "Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum ia melihat wajah para wanita pezina." Kalimat itu menembus langit, doa seorang ibu yang tak pernah tertolak. Hari-hari berlalu, nama Juraij mulai terkenal. Orang-orang membicarakan kesuciannya, hingga seorang wanita cantik, pelacur yang terkenal di negeri itu, berkata dengan senyum penuh tantangan, "Kalau kalian mau, aku bisa menjerumuskannya." Ia datang menggoda Juraij, namun Juraij bahkan tak menoleh. Ia pun beralih kepada seorang penggembala yang biasa lewat di sana. Dan dari perbuatan mereka, lahirlah seorang bayi. Ketika bayi itu lahir, sang wanita berkata lantang, "Anak ini dari Juraij, si ahli ibadah itu." Warga desa pun marah. Mereka naik ke bukit, menghancurkan tempat ibadah Juraij, memukulnya dan menuduh berzina. Juraij hanya berkata tenang, "Mana bayi itu?" Mereka membawanya. Juraij mendekat, berwudu, lalu sholat 2 rakaat. Setelah selesai, ia memegang bayi itu dan berkata, "Wahai bayi, siapa ayahmu?" Bayi itu menoleh dan dengan suara yang jelas berkata, "Ayahku adalah si penggembala." Semua terdiam, bumi seperti berhenti berputar. Tangisan malu berubah menjadi pelukan. Mereka mencium Juraij, meminta ampun dan menawarkan untuk membangun tempat ibadah yang lebih megah. Namun ia hanya berkata, "Tidak perlu, bangunlah seperti semula." Doa ibunya terkabul. Ia benar-benar melihat wajah para pelacur, tapi bukan karena jatuh dalam dosa, melainkan karena kesuciannya yang diuji. Kadang ujian datang bukan karena dosa, tapi karena doa yang lahir dari cinta dan sakit hati.